ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. How are you this afternoon? I'm good. Miss. I'm good. Rahma, and all of the students here. Okay, Rahma, maybe you'd better lead to pray before we start our lesson. Rahma, dipimpin doa dulu sama Rahma, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca apa? Kita baca basmalah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Thank you for Rahma who has led us to pray. Today, I would like you to learn together the material about narrative text. Yeah. But before that, I would like to remind you to stay healthy and just stay at home so that Corona will disappear soon. Yeah. Amin. Before we come to the learning session, do you like to listen to a story? Do you like a story? Anybody wants to answer me? Hello? Do you like to read or listen to a story? You can open your microphone. Taras, you like story? Or Nadia? Hello. Yes, like Miss. Okay, what kind of story do you like, Nadia? Like Talaga Warna or Talaga Warna, okay. Anybody else who like story? Selain Nadia, siapa yang suka cerita? Nggak ada lagi, Nadia aja. Yang lain gimana? Rahma, do you like story? Halo. Story Wattpad, Miss. Oh, Wattpad, good. What kind of story do you like from Wattpad? Dibuka aja sayang mic-nya semua siswa. Jadi biar nanti kalau ibu nanya langsung jawab kayak di WA ya. Oke, what kind of story? Jenis cerita apa tuh Rahma yang Rahma suka dari Wattpad? Mira? Aku mah apa aja, Miss. Yang lainnya? Yang tentang K-pop aja. Yang tentang K-pop, bukan yang romantis-romantis yang bucin-bucin ya? Atau suka juga? Enggak. Oke. Nadia, kalau yang Talaga Warna itu cerita apa itu? Cerita yang jenis apa itu? Legenda, Miss. Okay. Now I would like you to, I would give you some pictures. Then I think you know this story. The story is represented by pictures ya. Saya akan kasih 4 gambar. And then you conclude from the pictures. Kamu simpulkan dari gambar itu. Kira-kira cerita apa itu dengan gambar-gambar yang tadi ya. Jadi tugasnya sekarang perhatikan gambar itu. Saya akan berikan, I will give you 4 pictures, but it's not in a good order. Jadi gambarnya itu 4 tapi urutannya nggak benar. Next, you are going to make it sequential. Jadi nanti disusun kira-kira gambar pertama apa ya kalau urutan ceritanya. Are you ready? Yes, Miss. Oke, jangan ditutup lagi mikrofonnya, nggak apa-apa, biar kedengaran helaan nafasnya juga nggak apa-apa, kedengaran di belakang juga nggak apa-apa, oke? Oke, I would like to present 4 pictures here. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Sebentar, ininya juga belum dibuka. Oke. Okay. Terlihat? Can you see the pictures?
No. Yes, Miss. Yes, Did Miss. you see the pictures? Yes, Miss. Ada nggak? Yes, Miss. Yes. Yes, Miss. Ada, Miss. Yes, Miss. How many pictures are there 4. in the Four. screen? 4. Okay, now, which pictures do you think come first, and then the second, and the third, and the fourth? I will give you 1 minute to decide which pictures first. Kalau itu dirangkai jadi sebuah cerita, kira-kira yang mana dulu tuh? I think you are familiar with this story. Anybody wants to answer? Oke, yang mau coba silakan. Jangan ditutup atau mic-nya, jadi nanti susah apa mau ngomong. Coba kira-kira gambar pertama apa? What is the which picture should be number 1, number 2, number 3, number 4? Itu di situ kan 1 apa ya, 2 apa? Harusnya gimana tuh urutannya? Oke, ada yang mau coba? Urutannya 1, 3, Siapa 2, yang mau coba? 4, Miss. Nadia mau coba, Saras? Nadia, Miss. Nadia, oke Nadia. Harusnya what is the good sequence? Gimana tuh urutan yang benar harusnya? Urutan yang benarnya 1, 3, 3, dan 4. Kalau menurut Nadia harusnya 1, 1, 3, 2, dan 4. 2, dan 4. Oke, yang lain ada pendapat lain? Any other opinion about this? Yang lain setuju atau tidak setuju? Setuju, Kalau Miss. Maira gimana? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya. Iya, Miss. Aku juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Miss. Coba ulangi Maira gimana? 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau menurut Nadia kan 1, 3, 2, 4. Kalau menurut Maira 1, 2, 3, 4. Kalau Reisha? 1, 2, 3, 4 juga, Miss. 1, 2, 3, 4. Oke, yang lain? Berarti ada grupnya Maira dan Reisha, ada grupnya Nadia nih ya. 1, 3, 2, 4, Miss. Kata siapa? Aku juga 1, 3, 2, 4, Miss. Oke. 1, 3, 2, dan Bulan berapa? 1, 3, 2, dan 4. 1, 3, 2, Ini 4 mana, itu kan grupnya Nadia ya? Partainya Nadia ya? Oke, partai Maira sama Reisha. Partai Saras gimana? Saras ikut mana? 1, 3, 2, 4, Miss. 1, 3, 2, 4 ikut Nadia. Oke, Nadia sudah 3 tuh ya suaranya. Kalau kita mau partai-partaian. Ada lagi? Yang lain? Mau kasih Rahma belum kasih pendapat? Aku 1, 3, 2, 4, Miss. 1, gimana Rahma? 1, 3, 2, 4. Oh, ikut Nadia ya? Oke. Ya, Sekarang Miss. pertanyaannya ke Nadia nih yang pertama ya. Kita percepat saja karena sudah siang ini, bisa mau tidur siang. Oke. Nadia, why do you think that your sequence is 1, 3, 2, and 4? Karena berawal dari Mamin Kuno Berawal dari? pergi dulu Ya. untuk merantau, terus ibunya nungguin anaknya buat pulang, terus tiba-tiba anaknya nikah gitu, terus pas pulang anaknya jadi anaknya durhaka gitu. Oh, habis itu anak durhaka gitu ya. Kalau Meira atau Reisha, kenapa 1, 2, 3, 4? Kan yang pertama itu pamitan. Hmm. Yang kedua itu kayak lagi pamitan gitu, Miss, dadah-dadah. Dadah-dadah ya. Yang pertama pamitan, yang kedua dadah-dadah. Yang ketiga itu, ya, tadi lupa. Terus? yang ketiga itu ibunya kayak rindu gitu. Pas nomor 4, Oke. pas nomor 4, pas anaknya datang dia jadi durhaka Ada nggak gitu. yang mau mempertahankan pendapatnya? Misalnya Nadia atau Saras atau Wulan, enggak gitu. Atau Reisha, enggak gitu ke Nadia. Ayo, ada pendapat lain? Kalau kata Meira tadi, jadi 1, 2 itu masih berangkaian ya. Coba perhatikan gambar bajunya, Meira. Ya, Gambar nomor 1 sama nomor 2, ada beda baju enggak? beda, Miss. Oh, beda ya. Yang satu baju lebaran ya, yang satu baju ke sawah ya.
Ya, Kira-kira kalau ada dua beda baju itu artinya apa? Dalam satu Beda waktu atau waktu. beda waktu? beda waktu. Beda waktu. Artinya sequence-nya kira-kira yang mana dulu? 1, 3, 2, 4. Oke. Jadi sepakat ya. Resya belum ngasih pendapat. Kali aja mau mempertahankan pendapatnya. Enggak Mi sama aja. 1, 3, 2, 4. Enggak maksudnya. Jadi kalau mau pakai pendapat Naira itu dan Resya itu, so you have to see the pictures very carefully, the difference between the clothes ya. Ya enggak? Waktu pamitan gambar 1 itu kan bajunya agak-agak kucel gitu ya. Putihnya putih tua, bukan putih tulang lagi, putih tua. Tapi di gambar 2 kalau dia mau masih pamitan di the same time dalam waktu yang sama, kayaknya nggak mungkin kan? Tiba-tiba ting langsung berubah jadi baju lebaran kayaknya di lemari nanti gini. Oke, is that understood? Oke, jadi urutan yang benar adalah ya kelompok Nadia and the gang ya. Rahmat tadi ikut mana, ikut Nadia juga. Oke, jadi urutan yang benar adalah 1, 3, 2 dan 4. Oke, kira-kira itu what is the story about? Maling kundang Miss. Oh, Malin Kundang. How do you know that is the story is Malin Kundang? Tahu dari mana itu cerita Malin? Iya Miss kan yang kayak dikutuk gitu-gitu. Kayak dikutuk, soalnya kalau dikutuknya Malin Kundang kayaknya. Yang kutuk mengutuk ya. Iya Miss. Jadi apa itu? Dikutuk jadi frog juga kan kutuk mengutuk itu. Yang jadi katak itu. Oke. Sudah pernah baca cerita Malin Kundang dalam versi bahasa Inggris? Belum, Miss. Belum. Kalau versi bahasa Indonesia ceritanya gimana? Anybody knows? What is the story about Malin Kundang, you know? Coba Reisa. Tahu-taunya langsung dikutuk kan enggak juga ya. Reisa, gimana tuh bisa ceritanya Malin dikutuk? Kan yang pertama marah-marah dulu ke mamahnya Miss Ya, gitu. Oke. Mamahnya Malin Kundang itu terus Mamanya Malin dikutuk. Kundang marah-marah. Enggak, maksudnya Malin Kundangnya yang marah-marah gitu. Terus iya langsung dikutuk gitu Miss, nanti jadi batu. Kira-kira kenapa marah? Enggak tahu Miss. Yang lain siapa yang tahu? Masa langsung marah, langsung dikutuk? Emang ada orang marah yang tiba-tiba marah? Ya, Wulan. Deviana ini mah, tapi pakai akun Boleh. kan Malin Kundang teh merantau gitu. Lama terus dia pulang sama istrinya, tapi dia tuh menganggap ibunya, ini aku ibumu, bukan ibuku gak kucel katanya gitu kan. Ibuku kucel, kamu kucel, bukan ibuku. Sakit hati digituin sama anaknya. Buku tuh kau jadi batu, langsung jadi batu Malin Kundangnya. Oh, gitu. Tapi ibunya gitu, nggak Jadi ngehargain. pakai ke Malin Kundang, jadi dikutuk gitu ya ceritanya. Ya, ada versi lain? Versi Wulan udah ramai tang sakit hati mengutuk ya. Versi Wulan, versi yang lain? Ada lagi yang mau kasih versi yang berbeda? Nah, jadi intinya adalah cerita Malin Kundang ini ya yang dikutuk oleh ibunya karena ibunya sakit hati, si anaknya tidak mengenali lagi ya dan tidak mengenal. Mau tahu yang cerita versi Inggrisnya? Sakit hati teh apa gitu ya? Mau tahu? Kalau Mau, mau saya Miss. share, kalau nggak mau teh nggak saya share. Oke, siap ya. Nah, sekarang boleh lihat teksnya. Bentar, teksnya juga mana ya? Lupa Ibu. Teksnya juga mana? Bentar, teksnya itu. Ini soalnya kecil-kecil, kita cari yang agak besar hurufnya. Nah, kita kelihatan tidak? Kelihatan. Teksnya? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Sebenarnya teksnya banyak. Kelihatan. Tidak kan nggak penting cerita ya. Cerita mah banyak teksnya juga kalau udah ngerti nggak apa-apa ya. Oke. Now we are going to read. You are going to read this text. Maybe it's better for you to see the first paragraph ya.
Are you ready? Kelihatan jelas nggak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Paragraf 1 aja dulu. Paragraf 1 sampai dari mana sampai mana tuh? Once upon a time, sampai poverty. 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 Oke, itu aja dulu deh. 1 menit ya. Pahami. Salah. Oke, silahkan dilihat. Once upon a time sampai poverty. Finish? Finish? Halo? Halo? Finish? Belum, Miss. Belum, Miss. Belum. Ibu bacain ini ya. I will pronounce the word, I will read it aloud, okay? Are you ready to listen? Ready, Miss. Okay. Once upon a time, on the north coast of Sumatra, lived a poor woman and his son. The boy was called Malin Kundang. They didn't earn much money. Fishing was their only source of income. Malin Kundang grew up as a skillful young boy. However, as they were only fishermen's helper, they still lived in poverty. Enak gak dengernya? Gak tahu ya, yang enak apa nggak enak gimana. Ada kata-kata yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Poverty, Miss. Poverty, kira-kira apa coba? Ada yang mau tebak-tebak? Miskin. However, as they were only fishermen's helper, they still lived in poverty. Apa? Miskin, Miss. Kira-kira. Kemiskinan. However, ada kata however loh. Apa itu however? Bagaimanapun. Bagaimana? Walaupun demikian, apa tadi ada yang jawab poverty ada apa? Kemiskinan. That's right. Jadi poverty itu kemiskinan titik-titik mereka tetap miskin gitu ya. Jadi mereka tetap miskin. Jadi walaupun kerja gitu ya tetap miskin. Oke. Sudah paham maksud dari paragraf 1? Halo? Sudah paham maksud paragraf 1? Kedua ya, listen to me carefully. One day, Malin Kundang asked his mother to sail overseas. His mother could not stop him for going. She could only pray to God for Malin's success in life. Paham ya? Mau dilanjutkan? Halo? Ya, lanjutkan. Ada Miss. yang mau ditanyakan? Overseas, Miss, apa? Overseas kira-kira apa? Luar negeri. Overseas. Merantau. Pokoknya sail overseas ya. Jadi sail itu apa? Tahu sail nggak? Tahu Sailor Moon nggak? Siput. Berlayar. Oh, Pokoknya sail itu ya. Ada kata sea. Sea tahu sih ya? Saya. Ya, tahu. Sea apa sih? laut. Laut. Overseas. Seberang laut. That's right. Berarti to sail overseas. Berlayar. Ya, Berlayar. that's right. Seberang laut. Ya, 9 C mah. Oke, sudah paham ya paragraf 2 ya? Ya, Miss. Okay, now let's go to the next paragraph. One morning, Malin Kundang was ready to go. Malin was offered to join a successful ship's... Oh, ini kurang satu. Nggak ada spasi. Malin was offered to join a successful ship's crew. Malin's mother asked his son to take a good care of himself as she gave him some food supplies. Malin Kundang promised to keep in touch with her. Nah, itu paragraf 3. Is that understood? Bisa dipahami? Or you find some difficult words?
Halo? Bisa dipahami paragraf 3? Yes, Miss. Oke, sudah tertangkap ya? Ada kata-kata yang sulit nggak? Atau yang sulit juga kayaknya bisa ketebak nih. Mana ini yang mau jawab? Dibuka aja sayang mikrofonnya. Paragraf 3 sudah paham ya? Paham, Miss. Oke. Naon cenah Pahami. paragraf 3 teh? Yes, Miss. Naon cenah? Ayo, siapa yang mau kasih tahu Ibu? Ini paragraf 3 nih apa nih? Tentang apa nih? Di suatu pagi, Malin Kundang mau pergi dan dia ditawarkan untuk mengikuti kru kapal. Ah, kru kapal. Mama Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, untuk menyampaikan untuk menjaga diri kepada Malin Kundang. Dan dia memberikan beberapa makanan. Dan Malin Kundang berjanji untuk tetap menghubungi ibunya. Sip, that's great. Ih, kalau ada dekat sini nanti pertanyaan keras ya. Kalau ini susah. Okay, thank you very much. Let's go on to the next paragraph ya. It had been 3 months since Malin Kundang left his mother, but Malin had not contacted her yet. Every morning she stood on the pier. She wished to see the ship that brought Malin Kundang home. Every day and night she prayed to the God for her son's safety. Even though it's been a year, she had not heard any news from Malin Kundang. She kept waiting and praying for her. Is it clear? Jelas? Clear, Miss. Okay. Do you understand the content or the idea of paragraph 4? Yes. Ngerti isi dari paragraf 4? Ngerti, Miss. Apa Ngerti, cenah? Miss. What does the paragraph tell you about? Dibaca ya Nadia tadi, Miss. Boleh, kamu simpulannya juga boleh. What is your conclusion about paragraph 4? Sudah 3 bulan sejak Malin Kundang pergi meninggalkan ibunya, tapi Malin belum menghubungi ibunya. Setiap pagi ibunya sering menunggu di pelabuhan. Ibunya berharap untuk melihat kapal yang membawa Malin Kundang ke rumah. Setiap siang dan malam dia berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan anaknya. Walaupun sudah 1 tahun, dia tidak mendengar kabar apapun dari Malin Kundang. Dia tetap menunggu dan berdoa untuknya. Sip. Paham ya sampai situ ya? Ceritanya bikin baper nggak sih? Iya, Walaupun sekian lama tetap aja menunggu, yang menunggu ya. Jadi kamu kalau nanti yang menunggu seseorang seperti kayak mamanya Malin Kundang ya, menunggu aja. Sampai situ dulu menarik sampai 4 paragraf. Pengen tahu lanjutannya? mau, Miss. Oke. Next ya, paragraf 5. Paragraf 5. After several years, Malin Kundang's mother was suddenly surprised by the arrival of a big ship in the pier. When the ship finally pulled over, Malin Kundang's mother saw a man who looked wealthy stepping down a ladder along with a beautiful woman. She could not be wrong. Her eyes still easily recognized him. The man was Malin Kundang, her son. Apa tuh isi paragraf 5? Apa katanya? Ayo, siapa yang belum bicara? Ayo, cobain. Halo?
What is the idea of paragraph 5? Pada kemana nih? Jangan pada tidur. Ayo, ini paragraf 5 apa katanya? Hai. Mana suaranya? Ibunya Malin Kundang kaget, Malin Kundang udah datang, Miss. Terus? Saya, Miss. Ya, boleh. Jadi setelah beberapa tahun ibunya menunggu tanpa kabar, tiba-tiba Ibu Malin Kundang dikejutkan dengan kedatangan kapal besar di dermaga tempatnya. And then? Menunggu anaknya. Mm-mm. Sesaat kapal menepi, akhirnya Ibu Malin Kundang melihat seorang pria yang tampak kayak turun dari tangga bersama seorang wanita cantik. Dia tidak mungkin melihatnya. Matanya yang kabur masih dengan mudah mengenalinya pria itu. Dan ternyata itu adalah menurut dia? Oke. Kita lanjutkan ya ke paragraf 6. Malin Kundang's mother quickly went to see her beloved son. She came running to hug Malin Kundang without hesitation. But Malin Kundang did not show any response. He was ashamed to admit his own mother in front of his beautiful wife. He released his mother's embrace, saying he did not know her. Malin said that his mother would never wear such ragged and ugly clothes. Ayo, siapa yang mau coba nyimpulin paragraf 6? Siapa? Jadi Saras udah, Meira udah, siapa lagi yang udah tadi lupa? Ayo, siapa yang belum? Bulan udah ya. Tapi boleh yang mau lagi juga? Ayo, siapa yang mau coba kesimpulan dari paragraf 6? Aku, Miss. Boleh, Gracia. Tungguin, Miss. Ya, tunggu siapa? Tunggu Malin. Enggak. Boleh kesimpulannya aja, boleh. Malin Kundang memeluk ibunya gitu, Miss. Jadi tapi ia malu mengakui ibunya di depan istrinya gitu, Miss. Terus mengatakan dia tidak mengenalnya. Terus Malin mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah memakai seperti itu, baju seperti itu maksudnya, Miss, gitu. Udah, Miss. Ya. Yang meluk Malin Kundang apa ibunya? Ibunya. Ibunya. Memeluk Ya. Malin. Ya. Karena akan berbeda orang meluk sama orang berpelukan bukan berbeda ya. Kalau berpelukan mah dua-duanya ya pengen meluk. Kalau yang satu meluk yang satu enggak, itu namanya tepuk bersebelah tangan ya. Saya suka gitu. Enggak, Miss. Karena jadi tepuknya kalau bersebelah tangan mah gini-gini doang mayat angin, oke? Paragraf ke-6. Apakah sudah berakhir paragraf ke-6 itu? Sudah berakhir kah? Belum. Nah, sekarang lanjutkan paragraf berikutnya. Kan sudah ceritanya nggak mau ngakuin ya. Apa yang terjadi berikutnya? Oh, ini kurang S. Terlihat paragraf berikutnya? Terlihat, Miss. Okay. Malin Kundang's mother said sadly that she is really his mother. Malin Kundang's face was as cold as ice, then ordered his bodyguard to take the old woman out of the ship and give her some money in order not to disturb him again. Malin Kundang's mother cried as she was dragged by the bodyguard.
She wondered why Malin Kundang treated her like that. Malin Kundang ignored his mother and ordered the ship crews to set sail. Ada yang mau kasih pendapat? Kesimpulan paragraf itu apa? Aku mau Miss, tapi maaf kalau salah. Enggak apa-apa, paling di polototan merenya masalah mah. Agak ada jauh artinya polototan juga. Mamanya Malin Kundang Ini polototan. Mamanya Malin Kundang Ya. bilang dia beneran mamahnya. Beneran. Oh, dia beneran ibunya. Terus? Malin Kundang ini pasang muka dinginnya nyuruh bodyguardnya untuk jauhin wanita tua itu dari kapal dan kasih uang dan jangan mengganggu lagi Oke. Malin Kundang. Oke. Mamahnya Malin Kundang nangis dan gregetnya apa? Nangis waktu di titik-titik sama itu. Gregetnya apa ya? Waktu di itu pokoknya ya. Pokoknya nangis aja dia ya. Terus? Ya, dia Malin Kundang. Nangis? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang lain boleh bantu. Tuh katanya Rahma masih belum yakin nih Malin Kundang tuh mamanya Malin Kundang nangis tuh waktu apa itu ya. Terus habis itu apa? Coba yang lain boleh kasih pendapat. Diseret, Miss? Oke? Diseret, that's right. Ini nangis dong diseret ya orang tua diseret-seret. Emang sepatu diseret-seret. Terus? Setelah nangis karena diseret terus diapain? Terus gimana? Maira boleh, yang lain juga boleh. Ibunya berpikir kenapa Malin Kundang Iya, Nadia. memperlakukan. Ibunya berpikir kenapa Malin Kundang melakukan ibunya seperti itu. Ya, jadi Bahwa Malin Kundang kok gitu ya? ya, Iya. Jadi sedih nggak sih ibu digituin sama anaknya? Sedih. Sedih lah ya. Masa ada mama nggak sedih ya? Masa ada mama ketawa anaknya gituin sama dia? Aneh juga tuh mama ya. Nah sekarang kita lanjut. Oke, thank you Nadia, thank you Rama. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Malin Kundang's mother sat alone in the pier. Her heart was so hurt. She cried and cried. Nah, ibu lanjutkan aja dulu ya, karena ini terlalu sedikit. Dear God, if he isn't my son, please have a safe journey. But if he is, I cursed him to become a stone. She prayed to God. Apa tuh katanya? Dua paragraf itu. Setelah nangis gimana tuh? Ayo, Nadia boleh? ibunya berdiri di dermaga gitu sendirian, terus menangis dan menangis. Habis itu ibunya berdoa kalau misalnya itu bukan anaknya, biarkanlah selamat di perjalanan itu. Tapi bila dia anaknya, saya mengutuk dia untuk menjadi batu, kata ibunya. Kalau berdoa. anaknya, saya kutuk dia menjadi Batu. Oke. Ada ya mak kayak gitu? Kalau kamu jadi mak gitu enggak? Guys, Kenapa? Si mak tuh mending gitu ya. Sekarang yang terakhir ya. In the quiet sea, suddenly the wind blew so hard and a thunderstorm came. Malin Kundang's huge ship was wet. He was thrown by the wave out of his ship and fell on a small island. Suddenly, his whole body turned into stone. He was punished for not admitting
his own mother. Nah, apa tuh paragraf terakhir? Apa yang terjadi terakhir setelah ibunya berdoa? Jadi Miss, setelah ibunya berdoa, tiba-tiba angin bertiup kencang dan badai datang. Mm-mm. Kapalnya Malin Kundang hancur, dia terlempar oleh gelombang, lalu jatuh di sebuah pulau kecil. Uh-uh. Tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah menjadi batu Ya. karena dia dihukum tidak mengakui ibunya sendiri. Mm-mm. Thank you very much. Menipala Linter ya, hebat emang ya. Jadi sudah tergambar belum keseluruhan ceritanya? Dari awal tadi yang kemiskinan. Oke ya, tergambar ya ceritanya. Kalau ada orang bertanya, cerita Malin Kundang teh kumaha, mestinya udah bisa. Ya, bercerita kembali itu tidak harus selalu persis kalimatnya, enggak. Yang penting tadi kayak tadi, ada kesimpulannya, ada urutan ceritanya benar ya. Nah, urutan cerita yang benar itu membentuk logika cerita. Oh, habis ini kayak tadi kan, yang meluk siapa? Ibunya atau si Malin. Jadi ada struktur namanya ya dalam sebuah cerita. Kalau kita sebut ini teks naratif ya. Karena ada struktur. Kenapa saya tahu ini teks naratif? Kenapa kalian bisa menyimpulkan teks naratif? Karena ada struktur. Apa struktur teks naratif? Ada yang masih ingat? Pertama ada apa? Ayo, ini paling gampang deh. Kayaknya ada dua ajarin ya. Apa? Pertama ada apa? Pertama ada apa di teks naratif itu? Strukturnya? Orientation itu apa sih? pembukaan karakter, Berisi apa biasanya? pengenalan karakter. Yang dikenalkan di teks Malin Kundang tadi siapa? Malin Kundang sama ibunya. Ada di paragraf berapa itu pengenalan karakter? Pertama. Siapa aja karakternya? Malin Kundang mother, Malin Kundang, terus sama ibunya Malin Kundang. sama ibunya ya. Kalau cuma Malin Kundang pemeran utama mah nggak ada ibunya, nggak akan ada pengutukan itu kan ya. Nah itu namanya orientation. Jadi dalam setiap orientation itu akan selalu ada pengenalan tokoh. Pengenalan apa lagi selain tokohnya atau karakter tokohnya? Kenalin apa lagi tuh di paragraf 1? Kenalin tokohnya, kenalin apa lagi? Tempatnya. Tempat, oke. Itu di situ ada tempat nggak? Disebutin nggak di mana? Dan on the north coast of Sumatra. Yes, ada pengenalan tempat di situ, north coast of Sumatra. Terus ada pengenalan apa lagi tuh? Orangnya, karakternya, tempatnya, apa lagi biasanya yang dikenalin? Sumber pencarian pekerjaan. Apa? Sumber pencarian Ya, pekerjaan. mata pencariannya. Jadi si orang itu teh apa gitu ya, kerjaannya. Apalagi yang paling penting dalam sebuah cerita. Tadi ada ceritanya ada main-main HP enggak? Enggak ya, karena terjadinya Zaman dulu. Tahu dari mana ini zaman dulu? Once upon a time. That's Waktunya. right. Nah, itu adalah setting, salah satu perkenalan bahwa ini terjadi pada zaman dulu. Jadi jangan berharap akan ada WA-an antara Malin sama mamahnya itu, gitu ya. Kita tahu di settingan awal di orientation, once upon a time. Oh, berarti suatu hari di satu saat entah kapan, nggak tahu tanggal berapa, nggak tahu tahun berapa, pokoknya suatu hari di suatu saat, gitu ya. Kemudian tempatnya yang tadi on the north coast of Sumatra. Kemudian karakternya ada dua tadi ya, woman, a poor woman, dan itu namanya disebutin Malin Kundang. Nama mamahnya disebutin nggak nih? Nama mamahnya disebutin nggak? Ada nggak nama orang tuanya di situ? Ada nama orang tua si Malinnya di situ nggak? Enggak, Miss. Nggak ada. Jadi kadang-kadang cerita itu tidak disebutkan dengan jelas namanya ya.
cuma disebutin ibunya atau istrinya atau bapaknya. Oke, sampai situ paham ya struktur orientation ya. Berikutnya setelah orientation telah dikenal terus ngapain? Paragraf berikutnya berisi tentang apa? Setelah orientation apa? Complication. Complication. What is complication then? Apa tuh complication? Konflik. Ya, kalau kata bahasa kita mah ada masalah gitu ya. Kalau film kamu tonton nggak ada masalah, rame nggak? Enggak. Ya enggak tuh ya, mau nonton apa? Biasanya kan ada mulai jeng jeng jeng, tiba-tiba, itu udah mulai ada masalah tuh berarti ya. Jadi kalau ada masalah, jadi masalah itu bagus itu buat ngeramein hidup kita, hidupnya sinetron, hidup kita juga. Complicated itu masalah. Kamu ketemu masalah di paragraf naratif teks ini di paragraf berapa? Mulai ada masalah ini. Gimana coba kira-kira mulai muncul masalah? 6. Ayo, paragraf mana atau kejadian apa yang menurut kamu termasuk mulai ada masalah ini? Ayo, apa yang mau coba? Masalahnya mulai muncul kapan nih? Pas Malin Kundang pulang. 4 kan ya? Pas apa? Malin Kundang pulang. Pas Malin Kundang. Pulang. Heeh. Dia gak ngakuin ibunya. Nggak ngakuin ibunya, iya. Jadi udah pas ngakuin ibunya kita kaget ya, loh kok nggak ngakuin? Itu namanya masalah karena sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, betul nggak? Masalah itu kan sesuatu yang seharusnya, tapi ternyata tidak terjadi. Keinginannya kita tuh pengen kaya tapi tidak terjadi, itu tuh masalah. Kita tuh pengen ranking 1 tapi tidak terjadi, itu masalah kan begitu ya. Jadi keinginan dengan kenyataan. Keinginan si ibu kan, si mamahnya ini Malin Kundangnya ngaku, kenyataannya Malin Kundang tidak mengakui, itu mulai masalah. Setelah complication atau masalah muncul apa kalau di naratif teks? Resolution. Ya, resolution. Jadi setelah di apa ada kejadian tidak diakui, apa tuh kira-kira resolutionnya si mamah itu teh? Apa ya? Berdoa. Dia berdoa. Resolutionnya, penyelesaian masalahnya si mamah itu bukan ngeluarin KTP. Kan once upon a time ya, belum ada KTP ya. Atau ngeluarin foto lagi selfie sama anaknya, tapi berdoa. Apa isi doanya tadi? Ada yang masih ingat? Kalau dia anaknya. Kalau dia bukan anaknya, tolong selamatkan perjalanannya. Kalau dia anaknya, tolong kutuk dia jadi batu. Kalau dia anaknya, kutuk jadi batu. Kalau dia bukan anaknya, selamatin. Kalau dia bukan anaknya, kutuk jadi batu. Menurut kamu nih, apakah yang seperti itu benar? Ngedoain orang. Kalau dia ternyata memang orang lain, selamatkanlah dia. Kalau dia ternyata anakku, tapi tadi nggak ngaku, kutuklah dia. What do you think about this mother? Ayo, kasih pendapat. What do you think about this mother? Ya, Nadia? Wajar aja nih soalnya Malin Kundangnya udah nggak ngakuin terus nyeret ibunya gitu. Oh, saking gitu ya, Malin Kundang nggak ngakuin jadi ibunya. Jadi boleh ya orang tua ngedoain anaknya yang nyebelin gitu. Dia ngutuk sama hukuman gitu, Miss. Oh gitu. Ada pendapat lain? Jadi menurut Nadia ya wajar aja ibunya ngutuk gitu ya. Ya, Miss. Ada pendapat lain? Kata Nadia wajar lah ibunya ngutuk gitu. Ada pendapat lain nggak? Halo, jangan-jangan pada tidur. Ini nggak enaknya Google Meet yang di off kamera tuh begini. Jadi nggak tahu muridnya tidur apa enggak nih. Ada yang pendapat lain nggak?
si ibunya berdoa, kalau anak ini memang orang lain, selamatkanlah perjalanannya. Tapi kalau dia beneran anak saya, kutuklah dia jadi batu. Coba itu doanya si ibu itu. Gimana menurut kamu doa si ibu itu? Kata Nadia wajar. Kata yang lain gimana? Ayo. Halo. Siapa yang mau kasih pendapat? Ayo, ayo. Mana nggak ada yang buka mic? Ayo kasih dulu pendapatnya. Kan belajar ya, kalau belajar itu kamunya itu berproses, berpikir. Jangan durhaka kepada orang tua, Miss. Oh, jangan durhaka kepada orang tua. Oke. Tapi kalau menurut Resya, doa si ibu itu gimana? Menurut Nadia mau wajar berdoa begitu. Kalau menurut Resya? Iya boleh berdoa, tapi jangan gitu teuingan, Miss. Ya, Jangan. berdoa boleh, tapi jangan gitu ting. Kalau Resya jadi mamahnya doanya apa? Jangan ngomong kasar gitu maksudnya, Miss. Ya berdoa supaya anaknya nggak ngomong kasar lagi. Ya. Ya. Terus apalagi doanya Resya. Kalau Resya jadi mamahnya Malin digituin sama Malin. Semoga menjadi anak yang solehah, Miss. Semoga. Sip. That's right. I like that opinion. Jadi, walaupun wajar, kata Nadia wajar, kan ada orang tuh yang hidup dalam kewajaran, ada yang hidup dalam keadaan yang lebih baik. Terserah kamu. Kalau ada yang nyubit sama kamu, dicubit lagi, kita nyubit lagi, wajar nggak? Ada orang nyubit sama kamu, kita nyubit lagi, wajar nggak? Halo? Ada orang nyubit sama kita, terus kita cubit lagi, wajar nggak itu? Wajar. Wajar. Tapi kamu mau nyubit lagi atau kamu mau mendoakan saya jadi orang yang lebih baik sehingga tidak akan pernah nyubit siapapun? Doain. Doain. Ya. Tidak nyubit lagi, itu lebih baik. Tapi kalau mau nyubit lagi boleh. Boleh, tidak haram. Karena dia nyubit saya. Wajar dong saya nyubit lagi. Tapi kalau mau jadi orang yang lebih baik, nggak usah nyubit lagi gitu. Nanti nggak berhenti, nanti tuh nyubit lagi, kapan berhentinya ya, betul nggak? Nah itu namanya sesuatu yang lebih baik ya. Oke, terakhir yang keempat apa setelah orientation, complication, resolution, terakhir apa? Ingat? Udah. Terakhir namanya apa? Orientation bukan, Miss? Reorientation. Reorientation. Apa sih reorientation itu? Apa ya reorientation itu? Nadia? Pelajaran yang dapat dipetik dari teksnya. Pelajaran yang dapat kita petik. Ayo diingat-ingat lagi. Reorientation di dalam teks biasanya ada di sebelah mana? Kalau orientasi kan biasanya ada di pertama ya. Kalau reorientation ada di mana biasanya? Bagian akhir, Miss. Bagian akhir. Jadi bagian akhir biasanya ngapain? Coba kita cek bagian akhir dari teksnya ini apa? Kira-kira apa sih isi dari reorientation itu? Penyelesaian mungkin, Miss. That's right, penyelesaian itu di resolution. Tapi kalau di reorientation? Kesimpulan, Miss? Kayak kesimpulannya ya. Kesimpulannya misalnya, oh anak itu ternyata tidak baik atau anaknya akhirnya begini. Nah itu namanya kesimpulan. Di dalam kesimpulan yang disebutkan di paragraf terakhir itu, kita sebut sebagai reorientation. Jadi kita ulang ya, apa tadi yang pertama? Struktur teksnya. Orientation. Kedua, Complication. ketiga, Resolution. keempat, Reorientation. Ini resepnya. I wish I could meet you in the class. Kalau kayak gini pengen ketemu anak-anak, kayak ibu juga kangen. Oke, sekarang kita akan berlatih
menceritakan kembali tapi dalam bahasa kita. Tadi banyak banget ya, 7 paragraf dan kata-katanya mungkin ada yang nggak ngerti. Sekarang mari kita buat tulisan bareng-bareng. Ibu juga, siswa juga. Ayo kita. Kira-kira kalau ada orang minta kesimpulan atau minta cerita apa namanya? Di Malin Kundang, tapi yang simpel. Kita menulis apa coba? Ayo, saya mau tuliskan. Kelihatan nggak saya tuliskan begini? NN. Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? So, kasih kata apa dulu nih yang mau kita gunakan? Kita akan menceritakan kembali naratif. Tapi sederhana aja, yang penting mah ceritanya intinya tahu aja. Oke, siapa yang mau kasih ide dulu? Apa dulu kira-kira kalau mau cerita naratif? Tadi apa tadi katanya strukturnya? Orientation. Orientation itu apa isinya? Pengenalan waktu, tokoh, Karakter ya, waktu, tempat. Oke, kira-kira kalau kita mau nulis kesimpulan atau cerita, kita nulis lagi nih ceritanya dengan bahasa kita, apa dulu yang mau kita tulis? Oke, siap Ibu nulis nih. Ibu siap nulis apa? Once upon a time. Once upon a time misalnya. Terus? hiduplah Malin Kundang. Hiduplah Malin Kundang. Lived Malin Kundang ya, kalau hiduplah itu. Sip. Nah, itu namanya cerita dengan bahasa kita sendiri. Oke, lanjutkan. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Coba kalau di Inggris, ayo. Oh, Once upon a time lived Malin Kundang. Terus? And his mother. And his mother. Oh, ulangi ya. And his mother. Oke. Oke, apa lagi? In the north of Sumatra. Oke, boleh. In the north of Sumatera. Oke, apa lagi? They live poverty. They live in. They live atau they live? Pakai D enggak? Pakai D. Pakai D, kenapa? Kan dulu, Miss. That's true ya. Jadi pola kalimatnya harus pola kalimat lampau ya. They live in poverty. Good. Ini sudah menunjukkan satu ide. Zaman dulu ada tokohnya, keadaan tokohnya gimana. Ini sudah jadi itu orientation namanya. Cukup? Orientasinya itu cukup? Atau mau ditambah? Halo? Cukup atau mau ditambah? Cukup. Cukup. Oke, next. Masalahnya mulai muncul. Ayo, sekarang kita bikin masalah. Kita bikin masalah ya. Kira-kira apa yang terjadi berikutnya sehingga jadi masalah? Hoi. Yuk, kasih ibu ide. Ibu yang nulisin aja. Nanti benerin dikit-dikit. Malin Kundang. Malin Kundang. Went overseas. Gimana, Miss? Apa? Malin Kundang asked his mother that he want to go Setelah overseas. Malin Kundang apa nih? Bertanya, Miss, ask. Bertanya apa bahasa Inggrisnya? Ask. Ask. Bukan aks. Aks mah yang suka semprot-semprot. Ask. Kamu mendingan ngomong kaknya nggak kedengeran ketimbang ngomong kaknya jelasin di tengah. Bukan aks, tapi ask. Jadi udah susah ya ngomong kak di akhir, biarin kedengeran ask daripada kamu ngomongnya aks. Karena aks nanti semprot-semprot sini. Kalau di iklan aks ya. Oke. Malin Kundang ask. Ask atau asked? Pakai ed. Pakai ed. Ya, karena lah. Bertanya pakai siapa? His mother His mother, that's right. Apa yang ditanyainnya? that he want Ya, that he want apa? Kurang jelas.
bahwa dia ingin Want, he apa want wanted? to go overseas. Wanted to go Overseas. overseas. Terus, apa lagi? Setelah ngasih tahu minta izin mau pergi, terus apa? Sudah muncul masalahnya belum? Belum. Belum, ya belum jeng 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 ini. Baru naik tangga sedikit. Ayo, munculin masalahnya. Malin Kundang Hmm? Malin Kundang went overseas, but he didn't contact his mother. Apa his mother? Didn't contact his mother. His mother gitu. Malin Kundang menghubungi ibunya atau malah tidak menghubungi ibunya? Tidak menghubungi Miss. Oh, kalau tidak berarti Didn't. not atau didn't contact. Karena sudah did maka contact did-nya hilang, jadi dia hilang ya. Malin Kundang did not contact his mother. Terus sudah titik atau lanjutkan? Kalimat ini mau diakhiri titik atau mau enggak diakhiri titik? Ayo, apalagi nih? Masalahnya sudah muncul belum? Ayo. Ya, Ibu Pandu ya. Malin Kundang kan nggak kontak ibunya itu. Berapa lama nggak kontaknya? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan? Berapa tahun? Bertahun-tahun. Nggak tahu setahun, nggak tahu 2 tahun ya. Kalau bertahun-tahun namanya 4 years. Harus ada S-nya ya. Kan itu mulai masalah tuh ya. Nggak ngontak-ngontak selama bertahun-tahun. Terus apalagi masalah yang paling greget setelah nggak ngontak itu? Tiba-tiba Malin Kundang datang. Suddenly, tiba-tiba, ini mulai beneran masalah, geng 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 gitu ya. Suddenly, apa? Malin Kundang Malin Kundang, comes came apa? came Came. Came apa? Bring his wife. Came with his wife. That's right. Terus, apa yang terjadi? Tiba-tiba Malin Kundang pulang itu sudah itu masuk masalah nggak? Yang masalahnya apanya? Pulangnya? Dia nggak But he he not admitting. did not admit, ya, tidak mau mengakui siapa? Mengakui ibunya. His His mother. Nah, ini masalahnya sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Jadi dengan beberapa kata begini saja sudah jadi masalah. Sudah terlihat masalahnya bahwa dia tidak mengakui ibunya. Oke, sekarang penyelesaiannya apa? Langsung kita ke penyelesaian. Karena tadi sudah complication sudah ini. So, resolutionnya apa? Malin Kundang lain aja nih. Malin Kundang pray. Emang ada yang pray-nya? Malin Kundang mother. Mother, ya. Jangan lupa koma S-nya berarti ibunya si Malin. Pray atau prayed? Prayed. Terus? Prayed. Untuk mengutuk. Prayed to God ya, pasti kalau berdoa sama Allah ya, sama Tuhan. Untuk apa? Berdoanya gimana? To curse. Siapa? To curse. Malin. To stone. If Become stone. sekarang kan kalau ternyata
Terus If he is a son, benar ya? Solusinya adalah Malin Kundang's mother prayed to God to personally if he is her son. Tadi nggak mengaku ya. Tapi kalau beneran mah dikutuk aja lah gitu ya. Nah ini walaupun satu kalimat ini sudah termasuk ke dalam resolution. Jadi jangan berpikir kalau resolution harus 3-4 paragraf ya. Mau ditambah boleh, mau enggak juga boleh. Tapi kan kita ceritanya lagi bikin kesimpulan ya yang terlalu panjang. Yang penting unsur-unsur tadi ada. Mau kita akhiri atau mau ditambah biar rame? Cukup segini? Tambah dikutuk jadi batunya. Sekarang reorientation. Oke, tuh sudah kita bersama-sama bikin teks naratif dari Malin Kundang yang disederhanakan. Oke, reorientasinya gimana? Ayo. Tadi katanya reorientation itu apa? Akhir dari ceritanya, simpulannya gimana? orang tua harus diakui. Orang tua harus Diakui. kesimpulan dari cerita, ya bukan ini dulu. Ini akhir ceritanya dulu seperti apa? Nanti kesimpulan itu kadang-kadang tertulis, kadang-kadang tidak tertulis. Nah sekarang setelah si Malin itu, setelah ibunya Malin berdoa sama Allah, sama Tuhan untuk mengutuk, terus apa yang terjadi yang mengakhiri cerita ini? Tiba-tiba kapan Malin Kundang terserang, Suddenly kapan Malin Kundang Malin Kundang setelah dikutuk, tiba-tiba Malin Kundang apa? jadi batu. Menjadi Batu. batu. Apa menjadi bahasa Inggrisnya? Become a stone. Become atau became? Became. Became, ya. Apa bahasa Inggris batu tadi? Stone. Stone, ya. Udah. Jadi kamu sudah bisa bikin naratif teks yang sangat sederhana dan pendek dan sangat sederhana dari cerita tentang Malin Kundang. Tadi ada berapa paragraf tadi? Ada yang ingat? Berapa paragraf tadi? 8. Nah, ada 7 dan 8 ya. Sekarang sudah jadi berapa paragraf nih? 4. 4. Karena setiap paragraf mewakili struktur teksnya. Jadi sebetulnya kalau kalian diminta untuk membuat kesimpulan cerita, tapi masih berbentuk naratif, tapi yang sederhana, kalian bisa bikin ya kira-kira? Kira-kira kalau disuruh bikin kesimpulan cerita dari apa gitu, bisa bikinnya kayak gini ya? Paham? Paham ya. Oke. Miss. Oke, sampai situ dulu. Any questions? Kalau jempling itu tidak pertanyaan, nggak tahu itu teh. Nggak ada atau bingung atau mau nanya tapi malu. Oke, ya, well I think we have to end our session. Jadi pelajaran kita hari ini tadi ya, memahami teks naratif, kemudian kamu mencari makna tadi dari paragraf 1 apa, kemudian mengenali strukturnya yang 4 tadi. Jadi ketika kita mau nulis, ingat struktur itu. Harus ada orientation, harus ada complication, harus ada resolution, dan harus ada reorientation. Walaupun 1-2 kalimat, ya, itu kalau sudah menunjukkan orientation atau sudah menunjukkan complication, that's okay. Jangan berpikir bahwa kalau orientation harus 10 kalimat. Jangan berpikir kalau complication harus 8 kalimat atau harus 1 paragraf penuh. Enggak juga. Ini hasil kita nih, alhamdulillah ya. Boleh tepuk tangan walaupun kita berjauhan. Kita bersama-sama bikin ya. Ingat lagi, tangannya tuh harusnya tepuk apa ya? Ingat lagi, kalau kita mau menggunakan pola kalimatnya,
kata kerjanya harus dalam bentuk lampau. Kayak ini. Apalagi coba mana lagi? Lift. Lift yang ini mana lagi? Yang menunjukkan lampau? Has. Terus? Wanted. Oh, jangan lupa. Nah, ini juga lampau, tapi dia dalam bentuk not. Karena ada not, maka konteksnya hilang, ed-nya pindah ke depan. Gitu. Sama ini. Came. Dia nggak jadi comet ya. Ada yang bilang, kalau come jadi apa, Bu? Wah, kalau ini mah beda sendiri ya. Jadi came. Sama ini juga. Did not admit. Nah, itu juga lampau, tapi not. Harusnya kan admitted. Karena not, maka ed-nya hilang. Tinggal maju ke depan. Karena dia mau maju kalau ada notnya. Sama prayed. Karena berdoanya dulu. Oke? Kemudian ini juga became. Itu aja pelajaran kita hari ini. I hope you can understand and you can have fun with our session today. Don't forget to keep staying at home. If you have to go out from your house, you have to wear mask and keep social distancing, and don't forget to wash your hands very often. Ya. Nanti Ibu kasih tugas. Wah, ada tugas ya. Ini bukan tugas sih. Tadi ceritanya kita udah belajar naratif teks, bagaimana membuat naratif teks sederhana setelah kita mempelajari naratif teks yang tadi panjang itu ya. Nanti Ibu kasih tugas di Google Classroom khusus, nggak Google Classroom ya, mungkin khusus WA ini aja. Kamu coba cari teks naratif yang kamu pengen bikin kesimpulannya. Misalnya tadi siapa Nadia bilang Talaga Warna ya, pernah baca Talaga Warna. Cari teks bahasa Inggrisnya. Cari yang simpel aja, yang nggak terlalu panjang, atau mau panjang juga boleh. Terus kamu tuliskan naratif teks kamu, versi kamu, yang merupakan versi pendeknya teks yang kamu baca. Misalnya tadi Talaga Warna. Apalagi yang mau kira-kira yang akan yang ada di sekitar kita tuh, legenda selain Talaga Warna. Apalagi? Legenda apa lagi tuh? Tangkuban Parahu. Ya, Parahu Nangkub. Apalagi? Nanti boleh cari dulu lah, Bu. Googling dulu. Ya, boleh googling dulu. Googling, terus kopikan. Kamu pahami, kamu bikin tulisan yang merupakan versi singkat dengan bahasa kamu sendiri. Ya, bukan copy paste dari satu paragraf ke paragraf lain. Okay? I think that's all for today because time is up. Yeah, actually, time is over. Thank you very much for joining. Rahma, silahkan dipimpin lagi berdoa. Ya, Miss. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, naon Rahma. Mari teman-teman. Apa doa apa sih? Ayo, coba. Mari teman-teman. Ayo teman-teman, kita ucapkan alhamdulillah untuk Google Meeting ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you very much for joining ya. Sarah, terima kasih. Reisha, Naisila, Meira, Nadia. Ini juga buat para observer. Thank you very much. You can leave now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very glad to have you here. Boleh leave meeting sekarang. Mau dikelarin. Oke, sudah ibu-ibu, sudah capek saya gini haredang kayak gini. Iya sudah, saya stop ya ininya ya. Bentar. Alhamdulillah. Ini haredang ya.